Gawat! Untunglah gerakanku cepat. Luka luarnya tidak terlalu parah, tapi tulang rusuknya menusuk organ dalam, yang menyebabkan pendarahan dalam yang hebat. Jika begini, dia takkan bisa bertahan sampai ambulans datang. Seingatku di dalam warisan ilmu itu, sepertinya ada teknik pengobatan. Pertama adalah titik Shanzong, kemudian titik Wuyi, titik Shenfeng. Jarum Dewa Sembilan Matahari, kekuatan pemutar balik takdir antara kehidupan dan ketiadaan, metode 9 putaran penyambung nyawa. Bagus sekali. Sepertinya apa yang kupelajari dari warisan itu memang benar. Apa ini aura untuk menghabisi? Permisi, orang terkaya di kota, Tuan Song Qiankun baru saja mengalami kecelakaan, apakah itu benar? Baru saja kulihat kepala rumah sakit sudah mengenakan pakaian bedah. Apa dia yang akan mengoperasi Tuan Song Qiankun secara langsung? Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada komentar. Kepala rumah sakit, bagaimana keadaan ayah saya sekarang? Ikut saya kemari. Baik. Tuan Song, tenang saja. Operasi Tuan Besar Song berjalan sangat lancar. Dia hanya perlu beristirahat sebentar, dan tidak akan ada efek samping yang tersisa. Syukurlah, kepala rumah sakit layak disebut dokter terbaik di kota ini. Saya merasa malu, inilah alasan saya memanggil Anda ke sini. Yang menyelamatkan Tuan Besar Song adalah orang lain. Hah? Siapa? Kepala keluarga, misi penyerangan itu telah gagal. Persiapannya sudah begitu matang, bagaimana mungkin bisa gagal? Awalnya rencana ini sudah berhasil, tapi tiba-tiba muncul seorang pemuda di tengah jalan. Dialah yang menyelamatkan Song Qiankun. Oh, bahkan, eksekutor profesional pun tidak bisa berkutik. Menurut kabar yang kami terima, orang ini memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Itulah yang menyebabkan kegagalan tugas ini. Ini semua data tentangnya. Zhang Li, 24 tahun, ayahnya menghilang saat dia masih kecil, dibesarkan sendirian oleh ibunya, lulusan dari Universitas Anhai, kemudian masuk ke perusahaan Shengtian, dan dipecat 2 bulan kemudian. Hanya ini informasi yang kalian dapatkan? Dasar sekelompok orang tidak berguna. Seseorang yang tampak biasa saja. Mana mungkin bisa menghadapi 2 orang eksekutor? Data ini jelas-jelas palsu. Kirim orang ke alamat rumahnya, selidiki siapa dia sebenarnya. Ingat, jangan bertindak gegabah. Mengerti. Walaupun dia punya kekuatan luar biasa, 1 tembakan saja, dia hanya akan menjadi jasad tak bernyawa. Saat Tuan Besar Song mengalami kecelakaan mobil, dia mengalami pendarahan dalam yang sangat hebat. Dengan luka separah itu, seharusnya dia tidak akan sanggup sampai ke rumah sakit. Ini karena ada seorang ahli. Ada seorang ahli yang memberinya pengobatan akupunktur, dan itulah yang telah memberikan kita waktu perawatan yang sangat berharga. Tetapi, metode penyegelan titik saraf dengan jarum perak untuk menghentikan pendarahan hebat, hal seperti ini benar-benar belum pernah aku dengar sebelumnya. Bahkan Anda pun tidak bisa melakukannya. Bahkan jika guruku, tetap tidak akan bisa. Orang ini pastilah seorang ahli tersembunyi yang luar biasa. Ketua sudah sadar. Ketua sudah sadar. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Cepat. Cepat pergi cari penyelamatku. Lakukan apapun risikonya untuk merangkulnya. Cepat pergi. Baik. Kian, sebentar lagi adalah peringatan 2 tahun hubungan kita. Katakan saja kado apa yang kamu inginkan. Tidak usah. Jangan khawatir soal uang. Aku yang sekarang sudah jauh berbeda. Aku pasti. Ayo kita putus. Apa katamu? Mulai sekarang, Qian adalah pacarku. Aku tidak mau hidup susah lagi. Zhao Tian adalah manajer logistik grup Song saat ini, dengan gaji 500.000 yuan setahun. Yang Qian, meskipun aku miskin,
tapi aku hidup sangat hemat demi tulus menjagamu. Apa kamu tidak merasa bersalah memperlakukanku begini? Biar aku tunjukkan padamu, apa artinya ketulusan seorang pacar yang sebenarnya. Kian. Di dalam kartu ini, ada 100.000 yuan. Pakai saja sesukamu. Hei bocah, apa kamu sanggup memberikan uang sebanyak ini? Lalu lihatlah tas Chanel ini, harganya 50.000 yuan. Sepertinya seseorang yang rela mati kelaparan selama setahun pun tidak akan mampu membelinya, kan? Kamu yakin harganya 50.000 yuan, bukan 500 yuan? Apa katamu? Gaji tahunanku 500.000 yuan, buat apa aku membeli tas palsu hanya untuk menipu kekasihku sendiri? Zhang Li, jika ada masalah selesaikan denganku saja, jangan sembarangan memfitnah kekasihku. Yang Kian, jangan sampai kamu menyesal. Aduh, pacaran dengan Kian selama 2 tahun, belum pernah pegangan tangan sama sekali kan? Memangnya seberapa tahu kamu tentang Kian? Pesona Kian saat bersama di ranjang sangat hebat. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan untuk merasakannya. Kalian, dasar pasangan tak tahu malu. Jaga ucapanmu baik-baik. Kian, tidak perlu banyak bicara dengannya. Dia itu hanya sampah yang hanya berani bicara saja. Yang Kian, aku benar-benar salah menilai kamu. Berhenti. Jangan bilang kami bersalah padamu. Tampilanmu dari atas sampai bawah bahkan tidak terlihat bernilai 50 yuan kan? Aku berbaik hati memberimu 100 yuan hari ini. Jangan sombong kamu. Gaji 500.000 yuan bagiku sama sekali tidak berarti. Aku bisa mendapatkannya dalam waktu 1 bulan saja. Baiklah, ini kata-katamu sendiri ya. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 500.000 yuan, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Aku akan siaran langsung memakan kotoran. Permisi, apakah Anda adalah tabib cilik? Permisi, apakah Anda adalah tabib cilik? Kamu siapa? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah manajer umum dari grup Song, nama saya Zhang Li, apakah kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Demi menjaga harga dirimu, kamu sampai membawa sekelompok pemain figuran untuk bersandiwara. Kalian ini siapa? Siapa aku bukan urusan yang harus dipertanyakan oleh figuran sepertimu. Omong-omong, kamu baru saja bilang kalau kamu adalah manajer umum grup Song. Aku bekerja di grup Song. Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu ya? Aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Tentu saja belum pernah melihatku, dasar kamu barang palsu. Kalau kamu bilang kamu adalah manajer umum grup Song, berarti aku adalah ketua dewan grup Song. Kurang ajar. Anak muda, ada pepatah yang bilang bahwa mulutmu harimaumu. Entah kamu pernah mendengarnya atau belum. Oh, apa kamu pikir dengan mengancamku aku akan merasa takut padamu? Katakanlah, berapa banyak uang yang dibayarkan Zhang Li untuk menyuruh kalian bersandiwara? 100 yuan? Kamu terlalu meremehkan biaya penampilanku. Tuan Zhang Li menghabiskan 10 juta yuan untuk memintaku datang menemaninya bersandiwara. Ini benar-benar lelucon terlucu yang pernah aku dengar tahun ini. Marga Zhang ini bahkan 5.000 yuan pun tidak punya. Mana mungkin punya 10 juta yuan untuk membayar kalian. Coba bercermin dulu. Memangnya kamu layak dihargai 10 juta yuan? Kurang ajar, aku peringatkan kamu. Aku adalah manajer logistik di grup Song. Jika kamu berani menyentuhku, percayalah, aku akan membuatmu menderita. Ternyata hanya seorang manajer rendaha. Mulai sekarang, kamu dipecat dari grup Song. Beraktinglah, lanjutkan aktingmu. Halo, manajer. Apa yang Anda katakan? Tuan Song, aku salah. Tuan Song, aku salah. Aku mohon maafkanlah aku. Tabib cilik, terima kasih karena telah menyelamatkan ayah saya hari ini. Saya datang khusus untuk berterima kasih kepada Anda. Ayahmu? Oh, kakek yang mengalami kecelakaan mobil hari ini. Benar sekali. Ini ada cek senilai 10 juta yuan. Dan juga satu kartu VIP tertinggi grup Song. Anda harus menerimanya. Uang ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya. Kemari. Anda harus membawanya. Uang ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Apa menurutmu ayahku tidak sepadan dengan nilai ini? Bukan itu maksud saya. Anda harus menyimpannya. Agar si sombong yang suka meremehkan itu bisa membuka matanya. Benar juga. Baru saja ada yang bilang, jika aku menghasilkan 500.000 yuan dalam sebulan, dia akan melakukan hal memalukan saat siaran langsung. Oh ya? Hal semacam itu sampai terjadi? Kak Li, Anda adalah orang yang murah hati. Mohon ampuni saya. Kau harus menerima konsekuensinya. Jika tidak sanggup melakukannya,
Aku yang akan membantumu sedikit. Kak Li, Kak Li. Baiklah, jika saudara butuh sesuatu ke depannya, aku keluarga Song siap membantumu kapanpun. Hari ini, mari kita berpisah di sini dulu. Zhang Li, Kenapa? Apa kau ingin memohon untuk Zhao Tian? Zhang Li, aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Aku menyesal. Bisakah kita bersama lagi? Pergi, mulai hari ini. Kita ambil jalan masing-masing. Hidup kita tidak akan bersilangan lagi, dan kita sudah impas. Zhang Li, Tahap kultivasi dibagi menjadi tahap pengumpulan energi, konsentrasi pikiran, hingga tahap primordial. Setiap tingkat dibagi menjadi tahap awal, menengah, dan akhir. Jika dipupuk dengan ramuan obat herbal, maka tingkat kekuatan bisa terus ditingkatkan. Belakangan ini tenagaku meningkat hingga puluhan kali lipat. Baru tahap awal pengumpulan energi saja sudah sehebat ini. Jika aku melangkah lebih jauh lagi, bukankah aku akan menjadi yang tak tertandingi di dunia ini? Untuk meningkatkannya, aku butuh ramuan obat. Tapi berapa lama aku harus mencarinya? Seingatku dalam penglihatan tembus pandangku, aku bisa melihat aliran energi spiritual. Bukan begitu, Kek. Untuk barang milik kakek ini, menurut saya harga 20.000 yuan sudah sangat tinggi untuk kakek. Tidak mungkin. Ginseng ini setidaknya sudah berumur 50 tahun. 50 tahun? Kek, apa kakek sedang bercanda denganku? Lihatlah 4 kata tentang ketulusan di belakang itu. Toko saya ini sudah berdiri 100 tahun, kami selalu bersikap jujur kepada semua pelanggan. Cobalah kakek tanyakan pada tetangga di sekitar jalanan ini. Untuk ginseng ini, 20.000 yuan adalah penawaran tertinggi yang saya berikan. Ini adalah ginseng 100 tahun. Petani tua, aku bayar 100.000 yuan. Pak tua, saya tawar 100.000 yuan. Nak, apa kamu sengaja mau menjadi orang yang mudah ditipu di sini? Pak tua, jangan dengarkan bicaranya yang asal itu. Ginseng di tanganmu ini memang benar-benar barang yang bagus. Benarkah? Benar. Aduh, ternyata anak muda ini punya pandangan yang tajam. Hei, Anda tunggu sebentar. Sekarang juga, saya akan transfer uangnya. Tidak bisa, aku ingin uang tunai. Sistem transfer itu, aku tidak percaya. Kalau begitu, tunggu saya akan pergi mengambil uang lalu kembali. Tunggu saya, ya. Orang tua, penampilan gembel begini, sedang bersandiwara apa sih? Hei, kemana perginya Pak tua yang tadi? Sudah pergi dari tadi. Sudah pergi? Sialan. Hei, ini area belakang kami. Siapa yang mengizinkanmu sembarangan masuk? Orang tua, mau atau tidak, ginseng ini harus kamu jual kepadaku. Kembalikan padaku. Itu untuk menyelamatkan nyawa istriku. Aku akan buat perhitungan denganmu. Orang tua, kamu malah semakin jadi, ya, kamu lagi? Kamu lagi? Bukan saja bertindak seenaknya pada pelanggan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal serendah ini? Pegang ini. Terima kasih, terima kasih. Selama ada aku, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Terima kasih, terima kasih. Bangun. Kak, pelan-pelan sedikit. Berlutut. Minta maaf. Aku. Memaafkan aku. Setelah memukul orang, apa menurutmu cukup dengan minta maaf? Lalu kamu ingin aku bagaimana? Nyawa harus dibayar nyawa, dan melukai orang harus membayar ganti rugi. Jika tidak membayar, aku akan membuatmu cacat. Aku akan bayar, aku akan bayar. Pak tua, aku masih punya 100.000 yuan. Uang ini, anggap saja sebagai bayaran untuk ginseng Anda. Ambillah uangnya, dan cepatlah pergi. Anak muda, terima kasih banyak. Pak tua, kenapa Anda sangat rendah hati kepadaku? Cepatlah pergi, kalau tidak, nanti dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Cepat. Bocah, percaya atau tidak, kamu tamat. Ah, bagaimana caramu bermain? Apa begini caramu bermain? Bahkan petani lugu pun kamu tipu. Orang berhati busuk sepertimu. Dihajar pun memang sudah sepantasnya. Bos,
Anak inilah yang membuat keributan. Kamu bocah beraninya membuat kekacauan di tokoku. Apa kamu sudah bosan hidup serang dia? Tunggu dulu. Sebelum bertindak, tidakkah kamu mau menanyakan situasinya dulu? Akan kupatahkan satu tanganmu. Baru bertanya, Ayah, itu dia, aku ingin menghabisinya. putraku, kamu, tanganmu. Dialah orangnya, dialah yang mematahkan tanganku. Apa? Tidak perlu sekadar patahkan tangan? Buat dia berlumuran darah? Sudah bisa ditebak? Bagaimana kalian ayah dan anak biasanya menindas orang di pasar? Apa kalian tidak takut terkena hukum kualat? Walat, kamu orang desa, kamu harus cari tahu dulu. Bahkan orang nomor 1 di kota yaitu keluarga Song, juga merupakan pelanggan tetapku. Menghabisimu lebih mudah daripada menghabisi seekor semut. Ayah, jangan banyak bicara dengannya lagi. Orang desa seperti dia, mana mungkin tahu soal keluarga Song? Bang Liu, apa yang membuatmu bertindak seheboh ini? Tuan Song, Anda datang tepat waktu. Orang desa ini, sebelum hidupnya tiada, bisa bertemu dengan tokoh besar seperti Anda, bisa dianggap sebagai keberuntungan hidupnya. Saudara Zhang Li, kita bertemu lagi. Kak Song, sungguh kebetulan. Ternyata kamu adalah dokter sakti kecil itu. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Bukankah itu wanita tercantik nomor 1 di Jiangxia? Sungguh tak disangka bisa melihatnya di sini. Oh benar juga, ini adik perempuanku Song Yusi. Halo. Halo. Siapa anak itu? Dia bahkan bisa menjabat tangan nona muda Song. Aku belum pernah melihatnya. Saudara Zhang Li, ginseng milikmu ini barang yang sangat bagus. Apa kamu menjualnya? Maaf Kak Song, ini akan aku gunakan. Aku bersedia membayar 800.000 yuan. Jadi tolong lepaskan barang berharga ini untukku. Sial, tadinya kukira ginseng ini hanya seharga 500.000 yuan, apa aku telah melakukan kesalahan dalam menilainya? Ini benar-benar akan aku gunakan. Jujur saja, aku menginginkan ginseng ini untuk menyelamatkan seseorang. Jika menurutmu harganya terlalu rendah, aku bisa membayarnya hingga 1 juta yuan. Tuan Song, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Orang kampung ini, tadi pagi hanya membelinya seharga 100.000 yuan saja, ini sama sekali tidak bernilai semahal itu, dia hanya. Aku menyaksikannya sendiri. Maksudmu, aku ini orang bodoh yang mudah ditipu? Saya tidak berani, Tuan. Saudaraku, walaupun seorang pria sejati tidak akan merebut milik orang lain, tapi ginseng 100 tahun ini, sudah lama aku mencarinya. Jika bukan karena masalah hidup dan mati, mana mungkin aku melakukan ini? Aku mohon padamu. Benar, aku mohon padamu. Sudahlah, sudahlah. Jika ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang, aku bisa memberikannya padamu secara gratis. Ah, apakah benar? Kamu baik sekali. Tunggu dulu. Apa anak ini bodoh? Jangan terburu-buru. Aku punya satu syarat. Katakan saja, tidak masalah. Di sini terlalu ramai. Ayo kita cari tempat lain. Baik. Tapi, sebelum itu. Oh iya, keributan tadi. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jika pemimpinnya tidak benar maka bawahannya pun kacau. Aku baru saja bersiap untuk menegakkan keadilan. Bang Liu, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tapi hari ini, selama kamu berani menyentuh saudara Zhang Li, itu artinya kamu memusuhi seluruh keluarga Song. Tuan Song, mohon Anda menyelidikinya. Anak ini tidak hanya menghancurkan toko saya, tapi juga melukai tangan putra saya. Saya hanya ingin meminta penjelasan. Cukup. Bagaimana kelakuanmu? Siapa yang tidak tahu di jalan ini? Aku tidak membiarkanmu bertindak. Kamu pikir aku sedang melindungi Zhang Li? Aku beritahu padamu. Aku justru sedang menyelamatkanmu. Tuan Song, apa dendam putra saya tidak perlu dibalaskan? Kamu sudah lama menindas orang di pasar. Jadikan ini sebagai pelajaran hari ini, bisa kan? Jangan Kak Song, sampah semacam ini. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti kata-katamu. Mulai hari ini, aku akan mencabut papan nama toko ini. Karena kalian sama sekali tidak pantas menjual obat di jalan ini. Tuan Song, seperti kata pepatah, penguasa tidak bisa menekan penjahat lokal. Anda sudah menyudutkan saya. Apa? Kamu berani melawanku? Kamulah yang sudah keterlaluan. Tidak membawa pengawal hari ini adalah kesalahan terbesarmu. Semuanya habisi dia. Bos, mereka itu adalah keluarga Song. Menyerang mereka hanya akan membuat masa depan kita tamat. Aku akan memberi kalian masing-masing 1 juta yuan. Cukup untuk kalian pindah kota dan jadi bos di sana. Cepat habisi dia. Serbu.
Kak Song, kamu juga bisa bela diri? Kakakku sama sepertimu, sama-sama seorang pendekar. Tunggu, mereka sudah kabur. Baiklah, tenang saja, aku sudah mengerahkan orang untuk mengejarnya. Selama dia masih di Jiangxia ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sampah seperti itu, seharusnya sudah kuhadapi dari dulu. Hei, omong-omong Zhang Li, kamu sangat hebat. Sepertinya bahkan jauh lebih hebat dari kakakku. Ngomong-ngomong Kak Zhang, ayahku pernah mengatakan waktu itu, pembunuh yang mereka hadapi tidaklah lemah, tapi semuanya berhasil kamu tangani sendiri. Sebenarnya di level mana kekuatanmu sekarang? Level kekuatan? Bicara soal itu, aku juga belum bertanya pada kalian. Apa maksud dari pendekar yang kalian sebutkan tadi? Aku hanya berlatih sendiri secara sembarang. Aku tidak mengerti teori-teori kalian. Berlatih sembarang tapi bisa sekuat ini, Kak Zhang. Jangan-jangan kamu ini seorang jenius? Yang disebut sebagai pendekar di dunia ini adalah sosok terkuat dan paling mulia. Keluarga kami telah menjadi pendekar selama beberapa generasi, tapi sayangnya aku tidak memiliki bakat. Kalau begitu nanti, aku harus belajar lebih banyak dari kalian. Oh iya, kemana kita akan pergi sekarang? Ke pelelangan. Saat kamu memberikan tanaman obat itu kepada kami tadi, bukankah kamu bilang ada sebuah syarat? Kamu bilang tanaman itu berguna bagimu. Jadi kakakku menduga, kamu pasti ingin dia membantumu mencari bahan obat berharga lainnya, kan? Benar begitu? Kak Song sungguh cerdas. Tapi bukankah acara lelang biasanya berisi barang antik? Bahan obat memang jarang ada, tapi kamu sangat beruntung. Kebetulan hari ini ada yang dilelang. Hei, ayo cepat ke sini. Ayo. Siapa pemuda berpenampilan kampung itu? Bagaimana bisa Dewi Song Yuxi duduk dengannya? Tidak peduli siapapun dia, siapapun yang berani mendekati Song Yuxi, dia adalah musuhku. Tuan Song, boleh tahu siapa pemuda di sebelah Anda? Namanya adalah Zhang Li. Dia adalah seorang tabib sakti. Lucu sekali. Kelihatannya dia bahkan lebih muda dariku. Sepertinya dia masih sangat amatir. Orang kampung udik seperti dia ini, pantas disebut tabib sakti. Pasti dia menggunakan berbagai cara licik untuk membodohi Tuan Song demi panjat sosial. Selain itu, dia juga tamu kehormatan tertinggi yang diundang oleh saya, keluarga Song. Sial, benarkah? Sebenarnya siapa anak ini? Cepat tutup mulutmu. Sudah bertahun-tahun belum ada yang membuat keluarga Song memperlakukannya sebagai sosok tamu VIP tingkat atas. Anak ini pasti punya koneksi orang dalam. Jangan pedulikan mereka. Jangan berpura-pura polos. Pergi selidiki asal-usulnya. Semuanya harap tenang sejenak. Kalian semua sudah tahu aturannya. Jadi aku tidak akan banyak bicara lagi. Langsung saja kita mulai dengan barang lelang pertama. Ini adalah sebuah botol keramik biru dan putih peninggalan dari dinasti Yuan. Harga pembukanya 10 juta yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta yuan. Sepertinya dia memang benar-benar orang udik. Bagus juga anak ini. Ternyata kamu berani menipu Song Yuxi. Yuxi? Memangnya tempat ini melakukan kegiatan amal? Tentu saja tidak. Pihak pelelangan hanya akan mengambil 20% dari total jumlah untuk kegiatan amal. Pebisnis selalu mencari keuntungan. Jika mereka mengalami kerugian total, aku yakin tidak akan ada yang melakukan hal konyol semacam itu. Tempat pencarian nama dan kemasyhuran ini, pantas saja ada begitu banyak penjilat dan orang kaya yang datang. Baiklah, lelang barang antik untuk saat ini sudah berakhir. Hadirin sekalian yang datang hari ini. Aku yakin kalian semua sudah tahu bahwa pasti akan ada satu lelang dengan sesi khusus, yaitu bahan obat-obatan yang berharga. Bahan obat yang bagus, memiliki khasiat untuk memperpanjang usia. Orang yang kesehatannya buruk, bahkan bisa mengandalkan ini untuk menyambung hidup. Maka hari ini, villa kami telah menyiapkan total 3 tanaman bahan obat yang usianya lebih dari 100 tahun. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah ginseng pertama. Harga pembukaannya 10 juta yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta yuan. Apa? Harga pembukaannya mahal sekali. Apa benar akan ada orang bodoh yang mau membelinya?
Benar-benar pengusaha licik. Kenapa? Tidak ada yang mengajukan harga? 10 juta yuan, tambah 5 juta lagi. Astaga, bukankah sudah disepakati? Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta yuan? Orang ini masih bilang dia bukan orang dusun. Apa dia paham soal pelelangan? Anak muda, jika Anda ingin menawar, maka harganya harus 15 juta yuan. Kak, Anda harus mengerti keadaan kami para pemuda yang tidak mudah ini. Aku sedang kesulitan keuangan. Maksimal hanya bisa menambah 500 yuan. Ini aturannya. Mohon maaf. Ya sudah, kalau begitu, coba tanyakan lagi saja. Apa ada orang lain yang mau menjadi korban pemerasan ini? Apa ada lagi yang ingin menawar? Apakah ada yang ingin menawar? Baiklah, kita ikuti harga tawaran anak muda ini. 10.500.000 yuan. Setuju. Tunggu sebentar. Apakah Anda ingin ikut menawar? Aku bukan tabib. Untuk apa aku menginginkan benda itu? Tapi, aku baru saja menyuruh orang memeriksanya. Keluarga orang ini sangat miskin. Mana mungkin dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Aku curiga dia kesini hari ini hanya untuk membuat kekacauan. Adik, apakah benar begitu? Wang Zan, apa maksudmu? Jangan hiraukan dia. Uang ini. Keluarga Song yang akan bayar. Terima kasih Kak Song, tapi tidak perlu serepot itu. Cukup permalukan dia secara langsung. Ayo. Dasar orang miskin tak berguna. Masih saja bermimpi bisa mengeluarkan 10 juta yuan. Baiklah, saya nyatakan transaksi ini sah. Tuan muda keluarga Wang kali ini benar-benar malu, wajahnya seperti ditampar dengan keras. Benar, sudah jelas orang itu bukan orang sembarangan. Malah cari masalah dan akhirnya dipermalukan sendiri. Peraturan lelang villa kalian adalah kelipatan kenaikannya sebesar 5 juta yuan. Apa yang dia lakukan sama saja dengan melanggar peraturan? Apakah kalian bisa menyetujui hal ini? Tuan muda Wang, apakah Anda belum pernah mendengar pepatah? Keputusan akhir ada di tangan pedagang. Jika Anda benar-benar menginginkannya, tanaman herbal berikutnya ini, Anda bisa membelinya dengan harga yang sangat mahal. Yuxi, siapa tuan muda keluarga Wang itu? Aku tidak cari masalah dengannya, kan? Keluarga Wang dan keluarga Song kami memang rekan bisnis dengan skala yang sama. Tapi Wang Zan itu sangat menyebalkan, terus saja menggangguku. Sepertinya itu karena... Aku mengerti. Dia menyukaimu. Melihat kita berdua duduk bersama, jangan-jangan dia menganggapku sebagai saingan cinta? Jangan bicara sembarangan. Wang Zan ini entah sudah merebut dan menghina begitu banyak wanita tak berdosa. Aku merasa mual setiap kali menyebut pria brengsek itu. Selanjutnya, lelang dilanjutkan. Barang lelang kedua, emas. Sama seperti yang tadi. 15 juta yuan? Sepertinya tuan muda keluarga Wang sudah mulai emosi. Tontonan menarik akan segera dimulai. Karena bocah itu menginginkan tanaman herbal, maka aku tidak akan membiarkan keinginannya terwujud. 15 juta yuan, tambah 500 yuan. Kak Song, aku sudah kehabisan uang. Hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Orang miskin tetap saja orang miskin. Aku tawar 20 juta yuan. 20 juta yuan, ditambah 500 yuan. Saudara lebih baik lupakan saja. Harga ini sudah jauh melampaui nilai bahan obat itu yang sebenarnya. Jika dia ingin bermain, aku akan menemaninya. Anggap saja ini untuk meluapkan amarah Yuxi. Aku tawar 30 juta yuan. Asalkan kenaikan hargaku melebihi batas kemampuan mental Song Yingji, tak ada seorang pun yang akan membantumu membayar. Wah, dia langsung menaikkan 10 juta yuan sekaligus. Tuan muda Wang ini benar-benar kaya raya. Bocah, beraninya kamu adu kekayaan denganku. Jika kamu berani menaikkan tawaran 500 lagi, aku tidak akan mengikuti tawaranmu lagi. Membeli tanaman seharga 30 juta yuan, kamu akan sangat menyesal nanti. Sudahlah, karena kamu banyak uang kuberikan saja padamu. Baiklah, bahan obat ini resmi menjadi milik Tuan Muda Wang. Terjual seharga 30 juta yuan. Apa aku bisa tidak mengambilnya? Tuan Muda Wang, apa Anda berniat untuk mempermainkan pihak Villa Mingyue kami? Aku beli. Tuan Muda Wang memang sangat kaya raya, sungguh mengesankan. Kamu jangan bangga dulu. Tuan muda, apakah saya tetap harus menawar tanaman obat ketiga? Sudahlah, uang yang tersisa masih ada gunanya, tidak boleh mengganggu urusan utama. Soal 30 juta yuan ini, setelah pulang nanti, jangan ada yang membahasnya kepada ayahku. Yuxi, 2 tanaman obat saja sudah cukup. Mari kita pergi. Jangan terburu-buru. Pertunjukan hebatnya baru saja dimulai. Pertunjukan hebat? Apa maksudmu?
Acara lelang amal ini, alasan kenapa bisa menjadi sangat meriah, bukan hanya karena dilakukan atas nama amal, tapi lebih karena di sini ada barang-barang yang biasanya tidak bisa dibeli dimanapun. Barang-barang seperti obat-obatan antik, hanyalah hidangan pembuka saja. Selanjutnya yang akan kami lelang adalah sebidang tanah milik distrik Sicheng, Kota Anhai. Lokasi geografis di sini sangat strategis, sangat cocok untuk dibangun apartemen mewah dan gedung perkantoran kelas atas. Saya tawarkan 500 juta yuan. Wah, 500 juta yuan saja mau mendapatkan lahan seluas hampir 10.000 meter persegi? Sepertinya Anda masih mengigau. Saya tawar 1 miliar yuan. 2 miliar yuan. Astaga. Apa-apaan soal menemaniku membeli obat? Kamu jelas-jelas kemari demi mendapatkan tanah ini. Jangan terlalu memedulikan detailnya. 2 miliar 200 juta yuan. 2 miliar 400 juta yuan. 3 miliar yuan. Apakah seperti ini dunia para orang kaya raya? 3 miliar yuan pertama, 3 miliar yuan kedua, 3 miliar yuan ketiga, terjual. Ada yang aneh. Bukan. Status keluarga Wang dan keluarga Song hampir setara. Tidak ada alasan bagi mereka untuk diam saja. Berikutnya adalah item terakhir untuk pelelangan kali ini. Apa? Kamu bercanda ya? Kompleks perumahan ini ternyata juga dilelang. Ini adalah sebuah blok perumahan mewah yang pembangunannya sudah mencapai hampir 80% yang diberi nama Kompleks Guangming. Lokasinya sangat strategis. Harga rumah di sekitarnya mencapai puluhan ribu yuan, salah satu investasi yang sangat menggiurkan. Harga lelang pembukaan hanya 100 juta yuan, dengan setiap kenaikan harga minimal 10 juta yuan. Kak Song, 7 gedung hanya 100 juta yuan. Ini benar-benar bisnis yang sangat menguntungkan. Kenapa? Tidak ada yang menawar. Jangankan 100 juta yuan, bahkan jika diberikan gratis padaku pun aku tidak akan mau menerimanya. Kenapa begitu? Kompleks Guangming ini tidak seindah namanya, tak seperti kedengarannya. Ini adalah tempat yang terkutuk, siapapun yang membelinya akan tertimpa nasib buruk. Saya tawar 110 juta yuan. Yang benar saja, ini kan tempat terkutuk. Bahkan jika membelinya sekarang, sepertinya tidak akan ada orang yang mau membeli tempat ini. Ini benar-benar bisnis yang merugikan. 120 juta yuan. Kawan, ini bukan saatnya untuk bertaruh demi harga diri. Barang ini tidak boleh dibeli. Aku tidak punya waktu untuk bertaruh dengan orang lain. Aku hanya melihat nilai dari kompleks perumahan ini dan merasa ini bisa memberiku imbalan yang melimpah. Tapi tempat ini benar-benar rumah angker yang menakutkan. Bisa-bisa mengancam keselamatan nyawamu. Tempat ini sudah berhantu selama beberapa tahun. Dulu aku melihat 2 orang bos di sini, yang satu sudah tiada dan yang satunya lagi menjadi gila. Bagi kalian, mungkin tempat ini adalah tempat yang berbahaya, tapi aku justru tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. Orang ini sebelumnya ada begitu banyak tempat bagus yang tidak dia incar, malah berebut untuk mendapatkan area berhantu yang tidak diinginkan siapapun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Anak muda, kompleks Guangming ini bukan sesuatu yang sanggup kamu hadapi. Apakah kamu ingin mengikuti jejak tragis para bos sebelumnya? Kalau begitu, lalu kenapa Anda ingin membelinya? Uangku banyak, apa tidak boleh aku ratakan untuk jadi gudang? 130 juta yuan? 140 juta yuan. 150 juta yuan? 200 juta yuan. 200 juta yuan. Tempat yang tidak ada peminatnya meski ditawar 100 juta yuan, dia berani menawarkan 200 juta yuan? Jangan-jangan dia sudah menyadari sesuatu? Sobat, jangan menghamburkan uang seperti itu. Tenang saja, aku tidak akan rugi. Perumahan miliaran yuan hanya dijual seharga 200 juta yuan. Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Mau lanjut main tidak? Hebat juga kamu. Perumahan ini kuberikan padamu, tapi aku harus mengingatkanmu satu hal sebelumnya, jangan sampai saat masuk ke sana, kamu celaka tertimpa batu runtuh. Gawat, padahal tadinya aku yakin sekali akan mendapatkannya, tapi aku hanya meminta anggaran 200 juta yuan pada ayah. Tenang saja, meskipun aku tiada nanti, jangan harap kamu bisa mendapatkan perumahan ini dihancurkan untuk bangun gudang. Siapa juga yang bakal percaya? Alasan perumahan ini berhantu dan banyak kasus kriminal. Sepertinya itu semua ulah keluarga kalian. Mendapatkannya dengan harga rendah, menghilangkan semua isu negatif tersebut, lalu menjualnya dengan harga selangit. Bukankah itu keuntungan yang luar biasa besar? Kalau begitu saya umumkan, hak milik dari kompleks Guangming jatuh kepada Tuan Zhang Li. Lelang hari ini berakhir sampai di sini. Kak Song, 200 juta yuan ini aku pinjam dulu ya. Kompleks Guangming belum selesai dibangun.
sepertinya masih butuh banyak modal, jadi aku harus pinjam lagi. Sobat, uang bukanlah masalah. Tapi kamu ini, Zhangli, kenapa kamu harus membeli kompleks Guangming ini? Apa kamu tidak takut tertimpa musibah? Tentu saja aku takut mati, tetapi kejadian berhantu ini kemungkinan besar adalah ulah manusia. Kalian semua sepertinya sudah tertipu. maksudmu keluarga Wang? Kami sudah menyelidikinya. Hanya saja, Hanya saja, saat itu keluarga Wang juga ingin mengambil alih properti ini. Namun orang yang mereka kirim untuk memeriksa, setelah kembali, salah satunya tiada. Jadi tidak masuk akal jika mereka melakukannya kan? Lagi pula, jangan kita bahas dulu masalah keluarga Wang. Apakah kamu pikir, kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks Guangming ini? Untuk saat ini saya belum jelas dengan situasinya. Jadi saya harus memeriksanya terlebih dahulu. Hah? Kamu masih ingin pergi melihatnya? Tentu saja. Jika aku tidak pergi, bagaimana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Anak muda, hari ini kamu sangat cari perhatian ya. Hebat sekali gayamu. Bukan urusanmu. Wang Zhan, apa yang ingin kamu lakukan? Sebagai seorang pria sejati, sembunyi di balik wanita bukanlah hal yang patut dibanggakan. Kalau kamu sanggup, kenapa tidak kamu coba saja? Kurang ajar. Saudara Wang, adikku melindungi seseorang ini benar-benar yang pertama kalinya. Kakak, apa yang kakak bicarakan sih? Yuxi, orang ini sudah membeli kompleks Guangming. Aku rasa dia tidak akan berumur panjang. Sebaiknya kamu menjauh darinya, jangan sampai kamu ikut tertimpa sial. Urusanku ini tidak perlu kamu cemaskan. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. 30 juta yuan hanya untuk 1 butir obat. Hati-hati saja nanti ayahmu menghajarmu saat pulang. Anak muda, ramuan apa yang kamu berikan sampai Yuxi terpikat padamu? Bicara apa sih? Hubunganku dengan Zhangli murni, tidak ada apa-apa, sedangkan kamu jangan sembarangan memanggil Yuxi. Baiklah Zhangli, mari kita bicara apa adanya saja. Kalau berani, mari bertaruh denganku. Oke, aku pertaruhkan hak milik kompleks Guangming. Tentu saja. Lalu apa yang bisa kamu tawarkan? Bahan obat yang baru saja aku beli. Kamu ini, berpenampilan cukup rapi, tapi sepertinya otakmu ada masalah. Namun sayang tak punya uang untuk berobat. Ngomong-ngomong, aku kenal beberapa pakar rumah sakit jiwa. Bagaimana kalau aku bantu hubungkan secara gratis? Sial, berani sekali menghina Kak Zhan. Lalu kamu maunya apa? Sederhana. 200 juta yuan tunai, ditambah dengan tanaman obat itu. Kamu sedang bercanda. Kamulah yang mulai bercanda denganku. Kalau mau bertaruh, ayo bertaruh. Kalau tidak, pergilah dari sini. Kita pergi. Baiklah, aku setuju bertaruh. Tapi akulah yang akan menentukan cara bertaruhnya, dan mari minta Yuxi untuk menjadi saksinya. Tidak masalah. Zhangli, kita masih belum tahu rencana apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Tenang saja, kan ada kakakmu di sini. Jangan sampai kamu menyesal. Ya. Hei, kudengar dia sangat jago bermain dadu. Apa kamu yakin bisa? Permainan bahkan belum dimulai. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak bisa mengalahkannya? Ayo kita mulai. Hei saudara, apa kamu yakin menang? Siapkan dirimu. Bagaimana permainannya? Kita bertarung menebak besar atau kecil saja. Siapa yang menang 2 kali dari 3 ronde, dialah pemenangnya. Taruhan ini aku yang memulai, jadi ronde pertama akulah yang mengocok dadunya, dan kamu yang menebak bagaimana? Lakukan saja, cepatlah. Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Apa yang mereka lakukan? Mengacaukan pendengaran. Bukankah itu berarti curang? Besar atau kecil? Kecil. Anak ini tebakannya sangat tepat. Maaf sekali, 12 poin, besar. Hahaha. Keberuntunganmu buruk sekali, si. Sepertinya keberuntunganmu sedang tidak bagus, anak muda. Babak kedua ini mau giliranmu atau aku lagi? Lanjutkan saja. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Besar. Gawat. Zhangli, tebakanmu kali ini benar. Kak Zhan, ini. Kak Zhan, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita gagal. Babak terakhir. Tunggu dulu. Dari 3 babak, kamu sudah mengocok 2 babak. Jadi untuk babak terakhir ini, bukankah sekarang giliranku? Baik, silakan.
Satu babak ini yang akan menentukan kemenangannya. Siapkan Shunfenger milikmu dengan baik. Pilih besar atau kecil. Kecil? Lihatlah sendiri hasilnya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Kak Zan, mungkinkah ini tipuan? Ada tipuan atau tidak? Buka saja dan kita akan tahu. Aku tidak peduli tipuan apapun yang kamu mainkan. Di wilayah sejauh 100 mil ini, belum ada seorang pun yang bisa mengalahkanku dalam bermain dadu. Bocah, kamu pasti kalah. Kak Zan, bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Semuanya? Terima kasih atas sumbangan kedermawanan kalian. Ini kartu bank milikku. Kamu, ini sungguh luar biasa. Bagaimana caramu melakukan ini? Hebat. Dasar bocah, kamu pasti curang. Ronde ini tidak bisa dihitung. Batalkan ronde ini. Ulangi lagi dari awal. Batalkan ronde ini. Baiklah, hari ini aku akan membuat kalian bertekuk lutut sepenuhnya. Pelayan, bawakan satu set dadu lagi. Jika kali ini masih belum bisa menebaknya dengan benar, maka patuhlah dan terimalah kekalahanmu. Kalian benar-benar sekelompok penipu. Kalau kalian menang dianggap sah, tapi kalau orang lain menang tidak dianggap sah, aku rasa tidak perlu lagi melanjutkan persaingan ini. Zhangli, kamu jangan terus-menerus memanjakan mereka. Tenang saja, sebentar lagi mereka pasti akan menangis. Aku tetap memilih angka kecil. Kalau begitu aku akan membukanya. Jangan banyak bicara, cepat buka. Perhatikan baik-baik. Menang. Ini tidak mungkin. Kamu pasti berbuat curang. Apa kamu punya bukti? Aku bisa bilang kamu berbuat curang di putaran pertama tadi. Kak Zan, jangan banyak bicara dengannya. Langsung buat perhitungan dengannya. Anak muda, hari ini di hadapan Yuxi, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Hentikan! Apa kalian tidak mau mengakui kekalahan? Song Yingji, aku tahu kamu adalah seorang petarung. Tapi memangnya kenapa? Target kami adalah Zhangli. Kalau kamu ikut campur, ini akan menjadi perselisihan antara dua keluarga. Apa kamu mau memperbesar masalah ini? Percayalah padaku. Aku tidak punya niat untuk ikut campur dalam masalah ini. Aku hanya menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Pikir 2 kali apanya? Serang dia. Hei anak muda, katakan, apa kamu mau? Aku mematahkan tanganmu atau kakimu? Pertanyaan yang sama. Aku juga ingin menanyakan hal itu padamu. Sial, kamu cari masalah. Kak Zan, tolong aku. Kurang ajar, maju. Beri dia pelajaran sampai tak berdaya. Kak Zan, tolong aku. Brengsek, serang dia, habisi dia tanpa ampun. Karena kalian sudah keterlaluan, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Zhangli, sepertinya kami semua telah meremehkanmu. Hari ini biarkan aku yang akan menghadapimu. Kak Zan, buat dia menyesal. Anak sialan, kamu pikir kamu sangat kuat? Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun kepadaku. Kamu pikir siapa yang kamu hadapi hari ini? Jangan banyak omong kosong. Uang ini sebenarnya mau kamu berikan atau tidak? Lepaskan aku. Sepertinya kamu masih belum benar-benar mendengarkan ucapanku. Pilih uangnya atau jarimu? Jangan coba menggertakku. Aku ini tuan muda dari keluarga Wang. Beraninya kamu menyentuhku? Zhangli, bagaimana kalau lupakan saja ini? Jika aku yang jatuh ke tangannya, apa menurutmu dia akan melepaskanku? Bahkan di depan keluarga Song kalian saja, dia berani mengancam nyawaku. Jika yang ditindas adalah rakyat biasa, yang tidak punya kuasa, akan sesombong apa dia? Tuan muda seperti ini, sepertinya sejak kecil tidak ada yang mengajarimu cara berperilaku dengan benar. Aku tidak akan membiarkannya. Wang Zan, hari ini kuberi kamu satu pelajaran. Identitasmu dengan kemauanmu untuk menerima kekalahan adalah 2 hal yang berbeda. Dan apakah kamu bisa berbuat semaumu? Itu adalah hal yang jauh berbeda lagi. Jika salah, kamu harus mengakuinya. Kurang ajar.
Kalau berani habisi saja aku. Kak Zan, bagaimana kalau kita bayar saja uangnya? Aku lebih baik tiada daripada menyerah. Orang udik sepertimu yang tidak punya rasa hormat, kalau berani habisi saja aku. Uang tidak ada, nyawa taruhannya. Kalau kau berani, habisi aku sekarang. Tenang saja. Aku ini warga negara yang taat hukum. Mana mungkin aku melakukan hal semacam itu. Tapi aku tahu, ada sebuah cara yang bisa membuat hidupmu menderita. Contohnya, membuatmu menjadi Kasim. Kau ini iblis. Tepat sekali. Aku ini orangnya memiliki kesabaran yang terbatas. Terakhir kali aku bertanya padamu, uang ini, apakah kau akan memberikannya atau tidak? Aku akan memberikannya. Kak Song, sepertinya hutang 200 juta yuan padamu. Bisa aku lunasi sekarang juga? Kali, jangan bicara apa-apa lagi. Mulai sekarang aku menganggapmu sebagai kak. Dalam 1 hari, meminjam 200 juta yuan. Dan menghabiskannya, lalu bisa mendapatkannya kembali di hari yang sama. Aku yakin, di dunia bisnis, belum banyak tokoh besar yang bisa sepertimu. Kak Zan, bangunlah, mereka sudah pergi. Aku akan menghabisinya. Kak Zan, lebih baik kita pergi ke rumah sakit sekarang. Sialan kamu? Apa yang terjadi hari ini? Jangan sampai ada yang tahu. Jika tidak, aku akan menjadi bahan tertawaan seisi kota. Tidak masalah, aku tahu sebuah rumah sakit pribadi. Tidak ada orang yang akan tahu. Ayo pergi. Zhang Li, atas perbuatanmu hari ini, kamu sudah menyinggung banyak kekuatan besar yang berpengaruh. Benar, meskipun Wang Zan ini memang pantas menerimanya. Tapi bagaimana nasibmu setelah ini? Biar saja mereka tersinggung. Aku tidak peduli. Jika kamu menemui kesulitan, kamu harus segera menghubungi keluarga Song milikku. Saudara baikku, ini adalah ginseng yang aku janjikan padamu. Kali ini, berkat dirimu dan Wang Zan, aku berhasil mendapatkan obat yang sangat berharga ini. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Penyakit kakek buyut kami kini punya harapan lagi. Obatnya untuk kakek buyut keluarga Song kalian? Benar, kakek buyut keluargaku menderita penyakit aneh yang belum sembuh hingga saat ini. Hal itu juga bukan rahasia lagi. Tapi ginseng ini hanya bisa menyambung nyawa, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya secara total. Apa boleh buat? Kami sudah mengundang semua dokter terbaik di kota ini, dan hanya bisa menggunakan ginseng ini untuk bertahan hidup. Mungkin aku bisa menyembuhkannya. Benarkah? Siapa orang ini? Entahlah. Tuan muda dan nona muda, kenapa malah membawa orang kampung ini kemari? Ayah kenapa? Ayah kenapa? Kakek, jangan menakutiku. Dasar kamu dokter gadungan. Bukankah kamu ini ahli jantung lulusan dokter internasional yang ternama? Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan kepada ayahku? Tuan Song, pasien ini memang penyakitnya sudah sangat parah. Bukan cuma aku saja. Bahkan seandainya Hua Tuo hidup kembali pun, sepertinya tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dasar dokter gadungan kurang ajar, kamu benar-benar dokter gadungan. Kamu. Biaya 10 juta yuan yang sudah dibayarkan, akan aku kembalikan. Pasien hidupnya sudah tidak lama lagi, sebaiknya kalian manfaatkan baik-baik sisa waktu yang terakhir ini. Biar aku saja yang memeriksanya. Sebenarnya, masih bisa diselamatkan. Dari mana datangnya bocah liar ini? Apa hakmu ikut bicara di sini? Pasiennya belum dinyatakan meninggal secara medis. Kalau menyimpulkan sekarang, aku rasa itu masih terlalu dini. Siapa sebenarnya dia? Bibi, dialah orang yang sebelumnya menyelamatkan ayah, sang tabib cilik. Berpakaian seperti itu? Bukankah dia cuma penipu murahan? Sungguh konyol. Orang yang sudah diambang maut, siapapun tidak akan bisa menolongnya. Atas dasar apa kamu bilang dia sudah tiada? Tentu saja berdasarkan keterampilan medis yang hebat dan pengalaman yang luas. Keterampilan medis yang hebat katamu. Jangan-jangan dari Angkatan Laut Mongolia lulusan Fakultas Kedokteran ya? Angkatan Laut Mongolia? Akan kuperjelas urusan ini sekarang juga. Kalau kamu bisa menyelamatkan Tuan Besar, aku akan memanggilmu kakek.
Tapi jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, berlututlah dan bersujud 3 kali padaku. Berani tidak? Aku tidak punya cucu sebesar dirimu. Jika kamu benar-benar ingin bertaruh denganku, ayo kita lakukan sesuatu yang nyata. Bagaimana? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Sederhana. Jika aku berhasil menyembuhkannya, kamu memberiku 5 juta yuan. Jika tidak sembuh, aku akan memberimu 10 juta yuan. Bagaimana? Astaga, hebat juga. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu sebenarnya. Dengar, anak muda, memiliki kepercayaan diri pada kemampuan medis itu bagus, tetapi ayahku tidak bisa dijadikan bahan percobaanmu. Siapa identitas orang tua itu sebenarnya? Mana mungkin orang yang tidak jelas asal-usulnya boleh menyentuhnya sembarangan? Kondisi pasien sekarang sudah hampir tidak tahan lagi. Biarkan saya yang tangani. Masih ada sedikit harapan bagi pasien. Jika kalian tidak membiarkan saya, sama saja kalian sedang melenyapkan kesempatan hidupnya. Bibi, bagaimana kalau kamu biarkan saja dia mencoba? Keahlian medis Zhang Li, bahkan direktur rumah sakit pertama di kota ini, sangat mengaguminya. Dia? Sepertinya rumah sakit pertama kota kalian namanya hanya besar di luar saja tapi tanpa bukti. Keponakanku sayang, gunakanlah otakmu untuk berpikir, jika dia memang sehebat itu, masa dia terlihat semiskin itu? Kamu bilang dia menyembuhkan penyakit ayahmu? Menurut pendapatku, kalau bukan karena keberuntungan belaka, mungkin saja, aku malah curiga kecelakaan itu dia sendiri pelakunya. Bibi, kakek sekarang sedang dalam bahaya. Anggap saja ini upaya terakhir, demi keselamatan. Setidaknya berikan sedikit harapan terakhir padanya. Keponakan besar, apa yang sedang kamu bicarakan? Hah? Tahun-tahun belakangan ini keluarga kita belum cukupkah kita bertemu banyak penipu? Upaya terakhir apa? Aku rasa kamu sama saja seperti ayahmu. Kalian sama sekali tidak menganggap nyawa kakek adalah hal penting. Bibi, kenapa bicaramu ketus sekali? Ketus? Kakek sudah sakit sangat parah? Di mana ayahmu sekarang? Hah? Ini, di perusahaan, masih banyak urusan. Menurutku ayahmu itu, setelah mewarisi bisnis keluarga, dia pasti berharap kakek segera tiada. Kamu? Kakek. Kondisi pasien sudah kritis. Tentukan sendiri apakah kamu masih menginginkan harapan atau tidak. Bahkan jika hari ini ayahku harus tiada, aku tidak akan mengizinkan orang rendahan sepertimu menyentuh tubuhnya. Aku percaya pada Zhang Li. Kakak, kamu datang jauh-jauh dari luar negeri, bukankah tujuannya mencari cara untuk menyelamatkan nyawa kakek? Kini, harapannya sudah di depan mata, mana mungkin kita sia-siakan. Pa. Kamu? Bagaimana masa pemulihanmu? Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Berkat Anda, saya sudah pulih sepenuhnya. Lelucon macam apa ini? Yang aku mau itu kesembuhan, bukan mengantarkan nyawa. Tabib cilik, tentang penyakit ayah saya, berapa persen tingkat keberhasilannya? 80%. 80%? Kenapa kamu tidak membual saja setinggi langit? Lebih baik kamu pikirkan saja, bagaimana cara mengumpulkan 5 juta yuan untukku. Baik, silakan Anda coba. Jika terjadi sesuatu yang buruk, kakak, aku akan memberikan keluarga Song kepadamu. Baiklah, itu kamu sendiri yang mengatakannya. Lihat saja. Tadinya aku mengira dia adalah sosok yang luar biasa. Ternyata hanyalah seorang tabib tradisional yang tidak seberapa. Ini adalah kegagalan berbagai organ yang menyebabkan penurunan fungsi hidup. Bahkan, saya sebagai ahli medis barat yang sudah ternama di dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya seorang tabib tradisional kelas rendah. Beraninya ingin memamerkan keahlian di depan ahli. Sungguh konyol. Hanya karena medis barat tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti medis tradisional juga tidak bisa. Kakek bergerak, dia bergerak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kedalaman ilmu medis tradisional kita tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang berwawasan sempit sepertimu. Ini adalah apa yang dirumorkan sebagai jarum Dewa 9 Matahari. Jadi ini yang legendaris, jarum Dewa 9 Matahari. Anda mengetahuinya? Aku pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Kabarnya jarum sakti ini sudah menghilang sejak 1000 tahun yang lalu. Bukan saja tidak menghilang, Anda bahkan sudah merasakannya sendiri waktu itu. Pantas saja, sudah kuduga. Ayah,
Apakah teknik jarum ini sangat hebat? Bukan sekadar hebat, kabarnya jarum ini bisa menyelamatkan nyawa yang sekarat. Saat 9 jarum dikeluarkan, makhluk halus pun akan gemetar ketakutan. Seharusnya sudah cukup. Sudah selesai, semuanya sudah baik-baik saja. Omong kosong. Orang ini saja belum sadar. Mana mungkin tidak apa-apa. Benar sekali, dia bahkan belum terbangun. Ternyata begitu. Kurang ajar, apa kamu ingin dihabisi? Kakek sudah sadar. Ayah, Kakek. Kalian jangan menyalahkannya. Tadi dadaku terasa sangat sesak, dan jika bukan karena pukulannya itu, aku takut kalau aku akan berakhir tiada karena sesak napas. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sekarang merasa sangat lega, tidak seperti sebelumnya. Ayah, Anda sudah berbaring selama 1 tahun lebih? Aku sudah berbaring terlalu lama, sampai seluruh badanku terasa kaku. Tabib cilik, Anda memang layak disebut sebagai tabib dewa. Kakek, Anda akhirnya sembuh. Aku sangat bahagia. Anak baik, sudah membuat kalian semua khawatir. Tidak mungkin. Padahal dia sudah hampir tiada. Bagaimana mungkin hanya dengan beberapa tusukan jarum dia bisa kembali sehat? Apa ada seseorang yang tidak mau mengakui kekalahan? Jangan bercanda. Dia pasti hanya bersemangat sesaat sebelum ajal. Belum tentu siapa yang akan kalah. Aku akan memberikan Tuan Besar pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Apalagi yang harus diperiksa? Aku mengerti kondisi tubuhku sendiri. Tidak perlu diperiksa lagi. Ayah, saya rasa apa yang dia katakan ada benarnya. Lagi pula peralatan medis di sini sudah tersedia. Periksalah sebentar. Kakek, kumohon periksalah sebentar. Baiklah. Aku akan menuruti cucuku. Mari, kakek, silakan duduk. Bagaimana mungkin? Bahkan penyakit kronis yang diderita sebelumnya pun sudah sembuh. Bagaimana? Saudara Zhang, aku tadi hanya bercanda sedikit saja padamu. Benar, hanya bercanda. Soal bercanda. Aku hanya bercanda dengan orang yang sudah kenal akrab. Menurutmu kita berdua sudah akrab? Dokter ini, seseorang harus berpegang pada kejujuran. Semua orang sudah mendengar kesepakatan taruhan tadi. Jangan bilang Anda ingin mengingkarinya. Kak, si dokter ini kan kamu yang membawanya. Dia sendiri yang mau bertaruh. Apa hubungannya denganku? Ayah, tolong jaga kesehatanmu ya. Karena ayah sudah tidak apa-apa, saya akan segera pulang. Pulanglah. Kak, menginaplah untuk makan malam. Tuan Song, kamu jangan membiarkanku. Baiklah, orang tanpa integritas tidak akan dihormati. Jika hari ini kamu tidak menepati taruhan itu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Song untuk menghadapi kamu, sampai kamu melepaskan pakaian itu. Aku pegang ucapanku. Hari ini aku mengaku kalah, tapi awas saja kamu. Aku menyambutmu kapan saja. Tapi lain kali, tidak akan sesederhana 5 juta yuan. Aku akan membuatmu rugi sampai tidak punya apa-apa lagi. Kamu? Anak muda, terima kasih telah menolongku. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan keluarga Song asal ada yang diperlukan. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Ayah, lebih baik beri dia sesuatu yang nyata. Ucapanmu benar. Nyawa yang tertolong adalah utang budi terbesar. Kalau begitu berikan saja perusahaan kita, Hotel Genting, yang bernilai 1 miliar yuan, kepada tabib cilik. Saudara, kali ini kamu akan jadi sangat kaya. Hah? 10? 1 miliar yuan? Bahkan lebih dari itu, Hotel Genting itu, keuntungan sebulannya saja mencapai 20 juta yuan. Ini sungguh terlalu. Apa yang terlalu? Setelah berhasil melewati masa sulit ini, aku menyadari sebuah prinsip, yaitu sebanyak apapun kekayaan, semuanya hanyalah titipan dunia semata, hanya nyawalah yang paling penting. Terlebih lagi, kamu sudah menyelamatkan nyawa putraku. Tuan Besar, saya rasa lebih baik tidak usah. Saya hanya memberikan beberapa tusukan jarum saja. Itu tidak senilai dengan uang sebanyak ini. Kata-kata yang sudah diucapkan, sudah tidak bisa ditarik kembali. Keputusan ini sudah tetap. Tunggu 1 bulan lagi.
Setelah prosedur serah terima selesai, semuanya akan dialihkan atas namamu. Hidangan sudah siap. Bagus. Sudah beberapa tahun aku tidak menyentuh alkohol ini. Hari ini, aku ingin minum sepuasnya dengan saudara kecil ini. Saudara kecil, kamu sudah menyelamatkan kami 2 kali berturut-turut. Ayo, seluruh keluarga kami bersulang untukmu. Saya rasa urusan Anda berdua sebenarnya mungkin adalah masalah yang sama. Apa maksudmu dengan ini? Ada sesuatu yang saya rasa perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya merasa ada yang aneh. Sebagai seorang praktisi bela diri, seharusnya Anda memiliki tubuh yang sangat bugar. Tapi mengapa bisa mengidap penyakit yang sangat aneh seperti ini? Sampai saat saya mengobati Anda tadi, baru saya temukan bahwa di dalam tubuh Anda ada sejenis racun kronis. Jadi, ada seseorang yang telah meracuni Anda. Ada kejadian seperti itu? Iya. Paman Song, apa kamu masih ingat situasi saat kita diserang waktu itu? Hari itu sebelum aku pingsan, aku melihatmu melindungiku dari penjahat itu. Setelah itu, aku tidak ingat lagi. Hari itu. Dari mana asal bocah ingusan ini, beraninya mencampuri urusanku? Kalian berdua, apa kalian adalah pembunuh bayaran seperti di dalam novel? Aku beritahu kalian ya, berbuat jahat itu melanggar hukum. Kalian. Habisi mereka semua. Apa tangan ini terbuat dari tahu? Berani-beraninya. Aku mengerti, bukannya kalian yang lemah, tapi aku yang terlalu kuat. Inilah kekuatan warisan itu. Bocah ini sungguh mengerikan. Mundur. Begitulah kejadian hari itu. Jadi begitu ceritanya. Awalnya, aku mengira ini balas dendam biasa, tapi menurut perkataanmu, orang yang menyerangku ini dan yang meracuni ayahku adalah kelompok yang sama. Keluarga Song kalian memiliki kekuasaan dan harta melimpah. Sudah lama berbisnis. Wajar saja jika memiliki banyak musuh. Namun melihat kemampuan kedua orang itu, aku berani pastikan bahwa mereka adalah golongan ahli bela diri yang kalian maksud. Jika ahli bela diri benar-benar selangkah itu dan mengirimkan 2 orang sekaligus, mana mungkin ini hanya balas dendam biasa. Sebenarnya, musuh seperti apa yang kalian hadapi? Melihat seluruh Jiangxia, jumlah semua ahli bela diri yang ada bisa dihitung dengan jari. Karena itu, untuk menyelidiki masalah ini, sebenarnya tidaklah sulit. Bukan sekadar tidak sulit, tapi sangat mudah. Di bawah terang dunia ini, kekuatan yang mampu menyaingi keluarga Song kalian tinggal tersisa berapa banyak lagi? Hanya tinggal 1 keluarga. Tapi, bagaimana mungkin itu dia? Sepertinya di dalam hati Tuan Tua, sudah ada bayangan pelakunya. Keluarga Wang? Keluarga Wang? Apa mungkin yang dimaksud adalah? Benar, itu adalah keluarganya Wang Zan yang sudah kamu beri pelajaran. Bukankah kalian adalah mitra bisnis? Ya, ini ceritanya panjang. 2 keluarga kami puluhan tahun lalu sebenarnya adalah 1 keluarga, kemudian terjadi perselisihan internal, dan akhirnya kami berpisah. Dan ini sudah terjadi, kami bertarung selama puluhan tahun, hingga 10 tahun yang lalu, dengan segala perjuangan, akhirnya kami sepakat untuk berdamai dan berkembang bersama. Hubungan antara 2 keluarga kami sangatlah sensitif, terkadang masih sering terjadi gesekan. Untungnya, tidak ada yang merusak keseimbangan ini dengan memulai pertempuran terlebih dahulu. Luar biasa. Sepertinya semua masalah menumpuk jadi satu. Kalau begitu, Wang Zan pasti tidak akan melepaskanku. Tapi dengan begini, masalahnya jadi lebih mudah diselesaikan. Kalian belum tahu kebenarannya. Keluarga Wang ini, meskipun secara teknis, di dunia bisnis mereka tidak sehebat keluarga Song saya, namun dalam jalur bela diri, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Tepat sekali. Adik kecil, ahli bela diri yang kamu temui sebelumnya, semuanya hanyalah petarung tenaga luar yang paling lemah. Petarung tenaga luar mereka tidak sebanyak yang dimiliki keluarga Song kami, tetapi mereka punya 1 pakar tenaga dalam tahap akhir. Tenaga dalam, tenaga luar. Apakah itu pembagian tingkatan bagi para ahli bela diri? Benar, dan semua ahli bela diri dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Soal hal ini sebenarnya sama dengan warisan yang kumiliki. Hanya saja aku tidak tahu, tahap awal pelatihan energi dalam warisanku seharusnya setara dengan tingkatan bela diri yang mana. Contohnya aku berada di tahap akhir tenaga luar, sedangkan ayahku berada di tahap awal tenaga dalam, dan kakekku berada di tahap menengah tenaga dalam. Jadi begitu. Kalau begitu, apakah itu berarti
Kalian semua tidak bisa mengalahkan orang yang berada di tahap akhir tenaga dalam itu? Ya, ini sangat memalukan untuk dikatakan. Jika saja aku tidak diracuni selama beberapa tahun ini, aku pasti sudah berada di tahap akhir tenaga dalam sekarang. Aku mengerti. Ternyata itulah alasan mereka memberiku racun. Lalu, apakah kalian bisa melihat aku ini berada di tingkatan apa? Dilihat dari auramu yang terkendali, kita berdua berada di tingkat yang sama dengan pencapaian luar biasa di usia semuda ini. Masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Hah, begitu ya? Tadinya aku berencana untuk langsung mendatangi kediaman mereka. Jangan gegabah. Saat ini kita baru hanya menaruh kecurigaan, belum ada bukti yang kuat. Jika pertarungan benar-benar terjadi, meskipun berada di tingkat yang sama, perbedaan satu fase saja, itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Seorang ahli bela diri, tingkat akhir tenaga dalam, meskipun hanya sendirian saja, dia bisa menghabisi kita semua. Sepertinya aku harus segera berlatih dengan sungguh-sungguh. Jika demikian, kita ikuti apa yang sudah kita bicarakan tadi, tetap tenang, menghadapi segala situasi, dan mulai bersiap untuk mengumpulkan bukti penyerangan keluarga Wang. Baiklah. Jika kalian butuh bantuan, kalian harus segera memberitahuku. Zhangli, besok kamu mau pergi kemana? Benar juga. Bagaimana kalau membiarkan adikku menemanimu pergi? Kakak, Sepertinya itu ide bagus. kalau kalian terus begini, aku tidak mau memedulikan kalian lagi. Sepertinya itu tidak perlu. Kamu tidak senang aku ikut? Bukan begitu, besok aku harus pergi ke kompleks Guangming. Apa kamu yakin mau ikut? Kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Iya, tentu saja. Aku masih harus menghasilkan banyak uang. Kalau begitu, aku mau ikut. Tuan, Pak Tua keluarga Song telah disembuhkan seseorang. Mana mungkin. Racun itu tidak ada yang bisa menangkalnya. Katanya disembuhkan oleh seorang tabi pengobatan tradisional. Namanya Zhangli. Zhangli? Kenapa harus dia lagi? Kenapa? Wang Zan belum juga kembali dari acara lelang. Suruh dia kembali. Ada urusan penting yang harus dikerjakan di sini. Kabarnya Tuan muda karena kompleks Guangming telah direbut orang, jadi dia tidak berani pulang menemui Anda. Sampah. Siapa yang merebutnya? Sepertinya juga bernama Zhangli. Sialan. Kenapa lagi-lagi Zhangli? Kamu sedang melihat apa? Apa ada bunga di wajahku? Aku hanya merasa kamu sangat cantik, jadi aku tidak tahan untuk melihatmu lebih lama. Begitukah? Benar juga. Bisa tidak kamu ceritakan lebih rinci lagi tentang masalah kompleks Guangming? Kompleks ini sudah dibangun selama 3 tahun. Awalnya semua berjalan normal. Penjualan rumahnya juga cukup bagus. Tapi sejak tahun kedua, dimulai dari tali pengaman yang putus, beberapa pekerja tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan tiada. Lalu setelah itu, bahkan orang-orang yang datang melihat rumah pun tertimpa batu bata yang entah bagaimana bisa jatuh hingga merenggut nyawa 2 orang. Hal ini menimbulkan kehebohan yang sangat besar, sehingga kemudian mereka bilang, para pekerja di lokasi sering melihat hantu. Katanya saat malam tiba, ada bayangan yang terbang melayang di sana-sini, membuat semua orang ketakutan dan pergi. Lalu apakah bos kompleks ini tidak turun tangan? Turun tangan, tapi bagaimana dia bisa menanganinya? Pekerja konstruksi tidak berani masuk untuk bekerja. Pembeli rumah terus merengek minta pengembalian uang. Para pemasok datang beramai-ramai untuk menagih utang. Hal ini membuat si pengembang akhirnya kehabisan modal dan terpaksa mengakhiri hidupnya di sungai. Astaga. Setelah itu kompleks ini pun diserahkan kepada pengusaha lain. Pengusaha ini saat baru mengambil alih, mengeluarkan biaya besar untuk mengundang biksu tingkat tinggi melakukan ritual. Di tengah-tengah ritual tersebut, tiba-tiba biksu itu menjadi gila. Kemudian setelah itu, pengusaha ini pun ikut gila. Sampai segitunya? Kompleks ini saat ini sudah mangkrak selama 1 tahun lebih. Tidak ada yang berani mengambil alih. Juga tidak ada pekerja yang mau masuk ke sana. Bisa dibilang itu adalah masalah yang sangat sulit ditangani. Jadi, kamu masih tidak takut? Kalau nyali sekecil ini, bagaimana mungkin bisa sukses dan berjaya? Aduh, kenapa di sini dingin sekali ya? Bagaimana kalau sebaiknya kita pulang saja? Sudah telanjur sampai di sini. Masak tidak masuk untuk melihat-lihat dulu? Atau kamu mau menunggu di mobil saja? Apa? Tidak, jangan. Menunggu sendirian di mobil itu sangat menakutkan. Aku mau ikut denganmu saja. Ayo jalan.
Terlihat sekali kalau baik itu desain konstruksi maupun struktur bangunannya. Perumahan Guangming ini dikerjakan sesuai dengan standar tertinggi. Lagi pula lokasi perumahannya sangat bagus. Dikelilingi pegunungan dan air, tidak jauh dari sini ada danau buatan, sangat cocok untuk bersantai dan hiburan. Di sekitarnya ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan pusat perbelanjaan besar yang semuanya sudah tersedia. Bisa dikatakan kalau tempat ini sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat. Sayang untuk tempat yang strategis dan penuh keberuntungan ini. Hei, apa kamu merasa hawanya semakin dingin? Formasi pengumpul Yin? Tak kusangka, sekarang masih ada orang yang bisa memasang mantra. Pusat mantranya seharusnya ada 4. Menarik juga. Ayo kita lanjut jalan. Apa kamu mendengar sesuatu? Apa mungkin ada hantu? Ah, ada hantu. Hantu. Ada hantu atau tidak? Akan kupastikan sendiri. Kalian siapa? Lalu kamu sendiri siapa? Aku pengelola tempat ini. Jika tidak ada urusan, pergilah, tempat ini tidak aman. Pengelola? Pengelola? Di kompleks Guangming ini, sejak kapan ada pengelola di sini? Lagi pula, jika kamu memang pengelola, setidaknya kamu harus bersih-bersih dan berpakaian rapi, kan? Apa urusannya denganmu jika aku kotor? Jika tidak takut tiada, silakan tetap di sini. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu karena udah kuperingati. Aura negatifnya sangat kuat. Tapi kenapa dia baik-baik saja? Dia ini manusia atau hantu sih? Ayo, kita ikuti dan lihat. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Baiklah. Kalau begitu, aku akan langsung pada intinya. Sepertinya kamu sudah lama tinggal di sini. Bisakah kamu beritahu aku siapa dirimu yang sebenarnya? Semua orang menjauhi kompleks perumahan ini. Kenapa kamu malah begitu peduli dengan tempat ini? Karena kompleks ini sudah aku beli, aku berencana untuk membuat tempat ini hidup kembali. Uangku terlalu banyak sampai tidak tahu cara menghabiskannya. Atau memang otakmu bermasalah? Tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Semua yang kamu beli ini bukanlah aset yang nilainya bisa naik. Sebaliknya, itu akan menghancurkanmu dan membawakanmu bencana yang tiada akhir. Tidak akan ada orang yang mau membeli rumah di sini, jadi kamu akan rugi besar-besaran. Baiklah, kalau begitu kita bertaruh saja. Mari bertaruh untuk perumahan ini. Bukan saja tempat ini tidak akan menghancurkanku. Sebaliknya, aku akan menjadikannya tempat paling mahal di seluruh kota Anhai. Apa kamu percaya? Mana mungkin aku percaya. Hei bocah, kamu masih terlalu muda. Dulu mendiang ayahku. Ayahmu? Jangan-jangan kamu adalah anak dari bos pengembang pertama yang mengakhiri hidupnya itu? Jika iya, memangnya kenapa? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit masalah ini lagi. Kamu menyentuhku. Apa kamu tidak takut aku menularkan kesialan padamu? Aku hanya merasa kamu punya banyak cerita, dan aku ingin mendengarnya. Memendam beban di dalam hati selama bertahun-tahun. Pasti terasa sangat menyesakkan, kan? Sudah bertahun-tahun berlalu. Jika kamu mau mendengar, aku akan menceritakannya padamu. Zhang Li. Di sini. Tidak.
Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian berbisik lama sekali. Yusi, kenapa kamu masuk? Bukankah aku memintamu menungguku? Aku takut sendirian di luar. Aku lihat kalian tidak kunjung keluar. Oh iya, orang di sebelahku ini adalah putra dari pemilik pengembang pertama. Aku berencana menanyakan beberapa informasi kepadanya. Dia putra pengembang pertama. Lalu kenapa dia ada di sini? Dulu ayahku tiada dengan tidak adil. Banyak orang bilang dia menunggak pembayaran proyek hingga akhirnya membuat perusahaan bangkrut. Tapi aku tahu masalahnya ada di kompleks perumahan ini. Jadi bagaimanapun caranya, aku harus tetap di sini untuk menyelidiki kebenarannya. Sayangnya aku sudah lama tinggal di sini. Selain terkadang merasa sedikit dingin, aku belum mendapatkan hasil apapun. Bukan begitu, tapi kenapa kamu tidak apa-apa? Aku tidak tahu. Kamu sendiri tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Tetapi saat aku baru pindah, aku juga merasa takut. Tapi lama-kelamaan, aku merasa tidak terjadi apa-apa. Jadi aku memutuskan untuk tinggal di sini saja. Ku dengar di sini sering terlihat bayangan di malam hari yang melayang-layang. Apa kamu pernah melihatnya? Itu cuma kabar bohong belaka. Tapi di kompleks ini, selain aku, tidak ada makhluk hidup satupun. 2 hari yang lalu ada tikus yang datang. Tidak lama kemudian ia sudah tiada. Tepat di sini. Ternyata itu adalah tubuh yang murni. Karena ayahmu yang bertanggung jawab atas perumahan ini, maka Anda pasti sangat memahami daerah ini. Aku bisa mempekerjakan Anda sebagai kepala insinyur pengembangan kompleks Guangming. Bagaimana? Apa Anda sedang bercanda denganku? Sebuah perumahan berhantu yang bahkan tidak ada orang yang berani masuk. Anda malah memintaku jadi kepala insinyur. Siapa bilang tempat ini berhantu? Aku beritahu Anda, di sini sangat normal. Hanya saja. Hanya saja apa? Jika Anda setuju, baru akan ku beritahu. Baiklah. Asalkan Anda bisa memberitahuku kebenarannya. Dulu aku juga pernah menjadi insinyur yang mengelola tempat ini. Anda boleh memintaku melakukan apapun. Setuju. Jangan membuat kami penasaran. Cepat katakan, Zhang Li. Baiklah, bawa sekop itu dan ikuti aku. Di sini tempatnya, gali ke bawah. Untuk apa menggali pohon? Benar juga. Nanti kalian juga akan tahu. Aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Ayo mulai. Ini. Ada bungkusan kain hitam. Bawa ke atas. Bagaimana kamu bisa tahu ada sesuatu di sana? Itu karena aku punya kemampuan tembus pandang. Hei, kamu sekarang bahkan tidak berpikir 2 kali saat membual. Apa kamu sudah terlalu banyak membaca novel? Zaman sekarang, bicara jujur malah tidak ada yang percaya. Kamu tidak sedang kehilangan akal, kan? Hei, benda di dalam ini adalah benda terkutuk. Jangan sekali-kali membiarkan kulitmu menyentuhnya. Apa begini sudah cukup? Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan berada di luar nalar kalian. Sebaiknya bersiaplah secara mental. Bukan begitu. Kenapa bicaramu semakin tidak masuk akal saja? Mengapa ada tulang babi di sini? Ini bukan tulang babi. Ini adalah tulang kaki manusia. Dan sudah direndam dalam minyak jenazah. Astaga. Ini adalah tulang kaki manusia, bahkan sudah direndam dengan minyak jenazah. Aduh, astaga. Tunggu dulu. Kenapa bisa ada benda seperti ini di tempat ini? Tidak hanya di sini saja, di 4 sudut area perumahan ini, semuanya tertanam benda ini karena... Lihatlah kalian. Sepertinya ada sesuatu yang tergambar pada tulangnya. Ini adalah sebuah segel kuno, yang menjadi unsur kunci dari seluruh formasi ini. Formasi? Benda apa itu? Aduh, aku tidak bisa menjelaskannya secara singkat saat ini juga. Singkatnya, karena di 4 sudut perumahan ini semuanya tertanam benda ini. Itulah yang menyebabkan suhu di dalam area ini menjadi tidak seimbang. Dan aura negatifnya sangat pekat. Dalam waktu singkat di dalam aura negatif ini, orang bisa jatuh sakit. Dan bagi mereka yang memang sudah sakit parah, bisa saja mereka langsung tiada. Berada dalam lingkungan seperti ini dalam waktu lama, keberuntungan seseorang akan memburuk, terus-menerus tertimpa sial,
Dan jika berakhir pada kematian, maka itu hal yang wajar. Lalu kenapa dia tidak apa-apa? Benar juga. Kenapa aku baik-baik saja? Itu karena kondisi tubuhmu sangat istimewa. Jika itu orang lain, mungkin mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Siapa sebenarnya yang punya kebencian begitu besar pada keluarga kita, hingga tega mencelakai kita dengan cara seperti ini? Setelah semua benda terkutuk ini digali, kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya. 3 tulang lainnya ada di sini semua. Benda yang sangat jahat, jika ini dialami orang yang sakit parah, dia mungkin akan langsung tiada di tempat. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Cari kayu, dan bakar semuanya di sini. Sudahlah, mantranya sudah hancur. Hawa dingin ini akan perlahan hilang. Jangan khawatir lagi. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menyeret dalang di balik semua ini untuk membuat perhitungan bagimu. Jika tidak ada halangan, orang yang memasang mantra ini seharusnya sudah dalam perjalanan ke sini. Omong-omong, namamu, Lu Fei. Mulai sekarang aku akan mengikutimu. Menurutku, sebaiknya kamu membersihkan dirimu dulu. Orang-orang di bawah kepemimpinanku harus memperhatikan penampilan. Baik. Oh ya, Zhangli. Tadi bagaimana bisa kamu menemukan tulang manusia itu? Kan sudah kukatakan, aku punya penglihatan tembus pandang. Kalau kamu terus begini, aku benar-benar marah. Baiklah. Sebenarnya, aku pernah mempelajari formasi sihir. Sekarang aku bersiap membawamu untuk membuat formasi. Apa membuat formasi itu harus memakai tulang manusia juga? Menggunakan tulang manusia itu untuk formasi jahat, aku akan mencari benda yang lain. Tulang hewan? Sepertinya gagasan memakai tulang untuk formasi sudah tertanam dalam kepalamu. Untuk membuat formasi, semua benda bisa digunakan. Orang yang benar-benar kuat bisa membuat formasi dari hampa udara. Tapi aku belum sampai pada tingkat itu. Formasi sihir terutama bergantung pada ukiran segel. Jadi, kita hanya perlu mencari benda yang bisa ditempeli segel, tidak butuh hal yang berlebihan seperti itu. Begitu rupanya. Formasi pengumpul yin menghimpun energi negatif, formasi pengumpul spirit menghimpun energi kehidupan, keduanya berlawanan secara drastis. Siapapun yang memasuki formasi pengumpul yin, akan dirasuki roh jahat. Siapapun yang memasuki formasi pengumpul akan berumur panjang. Selesai. 5 simbol segel telah selesai, formasi pengumpul spirit telah terbentuk. Sekarang tempat ini telah menjadi tempat pembawa keberuntungan yang nyata. Bukan sekadar umur panjang, bahkan penyakit biasa sekalipun tidak akan bisa mendekati mereka. Dengan lingkungan tempat tinggal seperti ini, jangankan puluhan ribu yuan, bahkan 100 atau 200 ribu yuan pun, pasti banyak orang yang berebut ingin membelinya. Tinggi sekali? Sungguh ajaib. Tiba-tiba terasa hangat di sini. Wah, hangat sekali. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Aku jadi malu. Kamu benar, Lu Fei, yang tadi itu? Wah, apakah kamu benar-benar si jorok yang tadi? Bagus, nak, kamu punya karisma sepertiku. Nih, ini bonus bulan pertamamu. Pakai untuk mendandani dirimu baik-baik, ambillah. Tapi aku belum melakukan apa-apa. Aku sudah bilang, mulai sekarang kamu akan menjadi wajah dari kompleks Guangming kami. Ini sungguh keterlaluan. ST. Orang yang memasang segel itu sudah datang. Mereka benar-benar datang? Kak Zan, mengapa Anda harus terburu-buru? Lebih baik Anda memulihkan luka dahulu. Aku ingin melihat Zhangli itu hancur berkeping-keping. Anak itu memang tidak mudah dihadapi. Apa Anda yakin dia akan tiada di sini? Area ini sudah dipasang formasi pengumpul yin oleh keluargaku, bahkan kucing dengan 9 nyawa pun akan binasa, apalagi si Zhangli itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Yuxi, tapi ini juga kesalahannya sendiri. Dia sendiri yang datang untuk menyerahkan nyawa. Aku ingin melihat keberadaannya, bagaimanapun kondisinya, siapa tahu dia masih bisa dinikmati. Lagi pula dia cantik sekali, jangan sampai terbuang sia-sia. Kalau begitu Kak Zan, jangan lupa biarkan saudara-saudara kami merasakan kecantikan wanita nomor 1 ini juga. Tenang saja, pasti akan ada bagian untuk kalian. Hahaha. Wah, bukankah ini Tuan Muda Wang? Ternyata memang kalian. Zhangli, kamu ternyata belum mati, bagaimana mungkin ini terjadi? Kalian dari keluarga Wang telah membuat ayahku tiada.
Hanya formasi pengumpul Yin sudah berhasil kuhancurkan. Kalian orang-orang keluarga Wang, mimpi indah untuk menguasai tanah kompleks Guangming seharusnya sudah berakhir sekarang. Apa katamu? Wang Zan, kalian melakukan kejahatan demi uang. Apa tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Orang-orang keluarga Wang itu selalu bertindak sewenang-wenang. Mereka mungkin tidak tahu apa itu pembalasan. Hari ini aku akan memberi mereka pelajaran. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu jangan mendekat. Pak Wang, Tabi bilang meskipun nyawa Tuan Muda berhasil diselamatkan, tapi mungkin kedepannya dia tidak bisa berlatih bela diri lagi. Bahkan mungkin akan ada gangguan pada kejantanannya. Zhang Li, kamu benar-benar ingin aku habisi ya? Pak Wang, Anda sudah lama tidak memintaku untuk turun tangan. Kali ini, lawannya adalah seorang ahli. Oh, lebih hebat daripada Pak Tua keluarga Song? Dia berhasil mematahkan formasi pengumpul Yin milikmu. Kalau begitu, boleh juga untuk sekadar main-main. Anda ingin dia dihabisi atau dibiarkan hidup? Buat dia sangat menderita hingga berharap untuk segera tiada. Kenapa ada semacam perasaan merinding seperti ini? Sudahlah, terobosan ini jauh lebih penting. Berikan aku kekuatan. Tingkat menengah pengumpulan energi. Bagus sekali. Sangat terasa bahwa ini 10 kali lipat lebih kuat dari tingkat awal. Tapi entah apakah ini sudah mencapai tenaga dalam. Apapun itu, aku memang berbakat dalam berkultivasi. Ternyata jangkauan pandangan tembus pandang ini juga berdasarkan pada tingkat kemampuan diri. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Halo Yusi. Zhang Li, cepatlah datang. Konferensi persnya sedang menunggumu. Konferensi pers? Konferensi pers apa? Itu adalah konferensi pers pembukaan kompleks Guangming. Bukankah itu besok? Tidak mungkin. Apa aku sudah bermeditasi selama seharian penuh? Keluarga Song akan mengadakan konferensi pers proyek baru. Tapi kenapa di tempat seperti ini? Benar sekali, ini sangat membawa sial. Menurutku, apa proyek mereka ada hubungannya dengan kompleks Guangming? Mana mungkin. Bagaimanapun juga keluarga Song adalah perusahaan terkemuka di kota kita, tidak mungkin mereka melakukan kegilaan semacam ini, kan? Zhang Li, akhirnya kamu datang juga. Kalau begitu, aku akan memulainya sekarang. Hadirin sekalian, saya umumkan proyek baru hari ini. Apa? Prapenjualan kompleks Guangming. Apa sebenarnya maksud dari keluarga Song? Apa kalian sengaja mempermainkan kami? Ini sungguh tidak masuk akal. Harap tenang semuanya. Aku tahu kalian semua pasti memiliki banyak pertanyaan. Sekarang, aku akan mempersilahkan pemilik kompleks Guangming, Tuan Zhang Li, untuk memberikan penjelasan kepada kalian semua. Masalah kejadian mistis di kompleks Guangming sudah aku selesaikan. Sekarang segalanya bukan hanya sudah normal kembali. Bahkan tempat ini sudah menjadi sebidang tanah suci Linglong, yang di dalamnya terdapat perlindungan keberuntungan. Siapapun yang membeli dan tinggal di sini akan berumur panjang dan terlindung dari segala kejahatan. Hahaha. Apa penipu sekarang sudah sevulgar ini? Keluarga Song ini sudah gila ya, sampai meminta penipu seperti dia untuk menjual rumah, apalagi di daerah berhantu. Saudara, bercandaanmu ini sudah keterlaluan. Lihat saja nanti. Sial, apa yang ingin kamu lakukan? Hantunya akan keluar. Rasanya hangat sekali. Aku ingat dulu perumahan ini. Dari kejauhan pun terasa aura mistisnya. Sekarang sudah hilang sepenuhnya. Silakan kalian masuk dan mencobanya sendiri. Apa ini tidak akan berujung buruk? Aku tidak mau tertular nasib buruk. Biar aku saja. Sobat, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Tenang saja.
Aku tidak apa-apa. Hahaha. Hei, aku baik-baik saja. Kalau begitu, aku juga ingin mencobanya. Hei, Luar biasa. Bukan hanya tidak terjadi apa-apa, tapi seluruh tubuhku terasa penuh tenaga. Gejala sakit pinggang dan nyeri kakiku semuanya hilang. wah, ini benar-benar ajaib. Perasaan ini sangat berenergi. Masalah stamina pria saya bahkan sudah sembuh. Sekarang saya umumkan pra-penjualan gedung kompleks Guangming resmi dibuka. Aku mau beli, aku mau beli. Aku mau beli. Sungguh luar biasa. Saudara Zhang, kamu memang hebat. Kemarin wilayah kompleks Guangming kita masih merupakan daerah berhantu yang ditakuti semua orang. Namun hari ini, karena usahamu, sudah menjadi kawasan hunian paling elit di seluruh area. Hahaha. Benar sekali. Kemarin rumah-rumah di kawasan ini tidak laku meski harganya sudah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, Kak Zhang, masa depanmu benar-benar menjanjikan. Haha. Ding Zhang, apakah kamu sudah menikah? Aku hanya seorang pria lajang. Bagaimana mungkin aku sudah menikah? Hehe. Lalu, bagaimana menurutmu tentang cucuku? Kakek, apa yang kakek katakan? Kamu pasti merasa malu sekarang. Laki-lakinya belum beristri dan perempuannya belum bersuami. Aku rasa kalian berdua sangat cocok. Kakak, Hahaha. Aku bilang pada kalian ya, jangan sembarangan menjodohkan orang. Cinta itu harus tentang saling mencintai dan memiliki latar belakang yang setara. Nona Song berasal dari keluarga baik-baik, wajahnya juga cantik, dia pasti tidak akan menyukaiku. Tidakkah kamu lihat wajahnya tadi memerah? Yuxi, Habis dalam satu serangan. Semuanya segera pergi ke kawasan industri Tenggara dan berkumpul. Malam ini, kemungkinan besar akan terjadi pertumpahan darah. Orang yang berani melakukan hal semacam ini pasti adalah keluarga Wang. Semua ini salahku. Mungkin karena aku telah menghabisi Wang Zhan, aku masih terlalu impulsif. Ini bukan salahmu. Yuxi, kamu tidak boleh kenapa-napa. lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan masuk sendiri. Kamu tunggu di sini. Tidak bisa, kita pergi bersama. Tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ternyata itu kamu. Tuan Song, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apa kabarmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi kamu hari ini sepertinya tidak akan baik-baik saja. Begitukah? Serang. Tuan Song, jika ini 1 tahun yang lalu, kita mungkin masih bisa bertarung seimbang, tapi sekarang... Kamu sudah mencapai tenaga dalam? Jika tidak begitu, bagaimana kami berani menyatakan perang pada keluarga Song? Awalnya hari ini aku hanya ingin menghabisi orang yang pengacau itu, tidak disangka kamu malah datang sendiri ke sini. Baguslah kalau begitu, jadi kami tidak perlu repot lagi di masa depan. Kemari, cepat kemari. Sembunyilah dengan baik, dan jangan keluar. Bocah, ingatlah untuk tidak menyinggung kami di kehidupan selanjutnya. Aku juga punya satu nasihat untuk kalian. Di kehidupan selanjutnya, jangan pernah menyinggungku. Tahap akhir tenaga luar, sepertinya kamu memang jauh lebih menarik daripada Song Yingji. Zhang Li, cepat lari. Orang ini memiliki tenaga dalam. Zhang Li, cepat lari. Orang ini
Orang ini punya tenaga dalam. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Hanya sekadar tahap akhir tenaga luar. Di mataku, tetaplah bagaikan semut. Rasakan ini. Tinju tirani. Tanganku. Ini. Bagaimana mungkin? Aku kira kamu sangat hebat. Ternyata hanya begini saja. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu sekuat ini? Itu karena kamu terlalu lemah. Sudah lemah tapi masih berani besar mulut. Sekarang kamu paham kan? Kamu. Kak Zhang, bolehkah saya bertanya? Sebenarnya sudah sampai tahap apa kekuatanmu sekarang? Soal itu, aku sendiri pun tidak tahu. Hebat. Kamu benar-benar hebat. Zhang Li. Yoshi? Aku akui kamu memang kuat, tapi pemenang akhirnya tetaplah aku. Kamu tidak apa-apa. Adik, gawat ada penembak runduk. Gawat ada penembak jitu. Kenapa kamu bodoh sekali? Terimalah. Ini. Kamu harus bertahan. Saudaraku, tolong sembuhkan dia. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Lukanya sudah tidak mengeluarkan cairan lagi. Bawa ke rumah sakit, cepat. Kenapa belum ada kabar dari Master? Kamu tenang saja. Adikku dengan bantuanku sudah mencapai tingkat tenaga dalam. Pada saatnya nanti meskipun ada 100 orang seperti Zhang Li, mereka semua akan berakhir di alam baka. Begitu dia kembali, sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke keluarga Song. Gawat. Ular bayangan sudah tiada karena dihabisi seseorang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu, jasadnya dikirim oleh orang dari keluarga Song. Ada pesan dari Zhang Li, dia bilang dalam waktu 3 hari. Dia akan datang untuk membuat perhitungan. Sampah. Semuanya sampah. Apa gunanya aku memelihara kalian? Pergi kalian semua dari sini. Baik, baik, Tuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah Zhang Li adalah seorang ahli tenaga dalam? Kita sudah salah perhitungan. Jika demikian, maka akulah yang perlu turun tangan langsung. Penghinaan yang diterima oleh adikku yang tak berguna ini akan aku bersihkan sendiri sebagai kakaknya. Pemulihannya sangat baik. Bukankah ini berkat dirimu? Dokter bilang, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sembuh secepat ini. Tidak, kamulah yang menyelamatkanku. Seandainya waktu itu aku bisa lebih cepat. Seandainya aku pergi lebih awal. Sudahlah, anggap saja kita sudah impas. Wah, kamu membawakanku minuman? Ah. Aku membuatkanmu semangkuk sup ayam. Wah, harum sekali. Hei, berbaringlah. Jangan bergerak biar aku yang menyuapimu. Ini sepertinya kurang sopan, kan? Apanya yang tidak sopan? Buka mulutmu.
Ah, Enak sekali. tentu saja. Di dalam sini, aku menambahkan lebih dari 10 jenis tanaman herbal dan direbus dengan api kecil selama hampir 2 jam. Aku mau minum lagi. Ayo, buka mulutmu. Siapapun yang menjadi kekasihmu pasti akan sangat bahagia. Bagaimana kalau kamu saja yang jadi kekasihku? Ini. Kamu terlalu blak-blakan ya. Zhangli, kemari sebentar. Aku pergi keluar sebentar ya. Ya. Hah? Karena sekarang kamu sudah melampaui ahli bela diri, maka kita akan mulai menyerang. Baiklah, kalau begitu besok kita akan membuat perhitungan untuk masalah ini. Apa Zhangli ada di rumah? Ini ada kiriman paket untuk Anda. Baik, terima kasih ya. Perasaan aku tidak membeli barang apapun. Apa yang terjadi? Sepertinya ada masalah di desa pinggiran kota. Gawat. Saudara Zhang, cepat kerahkan orang-orang. Saudara Zhang. Cepat, ikut saya untuk menyelamatkannya. Saudaraku, kamu terluka. Pelakunya pasti masih ada di sekitar sini untuk memastikan kabar bahwa aku sudah tiada. Bantu aku mencabut batang baja ini. Di sini, saudaraku, kamu akan kehilangan banyak cairan. Jangan banyak bicara lagi. Aku tahu situasiku sendiri. Saudara, kalau begitu tahanlah. Wah, hebat. Bajingan. Ketemu juga, memang kamu orangnya. Sepertinya sebuah bom yang ingin menghabisi seorang ahli tenaga dalam masih memiliki tingkat kesulitan tertentu. Tapi kamu juga sudah mencapai batasmu. Kita berdua adalah ahli tenaga dalam, sepertinya luka-lukamu cukup parah. Aku bisa dengan mudah membuat perhitungan denganmu. Ini, bagaimana mungkin kekuatanmu lebih dari sekadar tenaga dalam
Sekarang bayarlah nyawa orang-orang yang tidak bersalah ini. Jangan habisi dia. Dia memang pantas menerima ganjarannya. Tapi jika kamu menghabisinya, siapa yang akan bertanggung jawab atas ledakan ini? Orang ini sudah melenyapkan banyak warga sipil, kehilangannya bukan masalah besar. Kenapa kamu malah membelanya? Kegunaannya saat masih hidup jauh lebih besar daripada saat dia sudah tiada. Selama ada dia, keluarga Wang sekarang sudah benar-benar tamat. Kalian, jangan bermimpi aku akan memberi kesaksian. Hahaha. Sampah tidak berguna. Beraninya dia menelan racun. Cepat keluarkan, lekas. Lepaskan dia. Ada orang yang ingin tetap hidup namun akhirnya tiada. Tapi untuk orang yang ingin mengakhiri hidup, aku justru tidak akan membiarkannya pergi. Jangan. Selama jarumnya tidak dicabut, dia bisa bertahan hidup selama 1 minggu. Kerja yang bagus. Orang ini aku serahkan padamu untuk sementara. Pemadam kebakaran dan dokter belum sampai. Aku harus pergi menyelamatkan orang. Pergilah. Wang Xiu, sekarang giliranmu. Gawat, Master Yin Xie sudah tiada di tangan Zhang Li. Aduh, cepat bereskan barang-barang dan ayo pergi. Mau lari kemana? Akhirnya keluarga Wang mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan berkat kemampuan penglihatan serta warisanku, ledakan ini pun berhasil diredam, tanpa ada satupun korban jiwa. Tidak menyangka, 1 bulan yang lalu kamu hanyalah mahasiswa miskin. Sekarang kamu berubah drastis menjadi orang terkaya nomor 1 di seluruh kota. Bagaimana? Apa kamu gugup untuk pidato nanti? Bagaimana mungkin aku gugup? Aku hanya perlu naik ke atas panggung dan bilang bahwa sebenarnya semua ini adalah berkat aku memiliki istri yang hebat di sisiku. Biar dia saja yang naik untuk bicara. Dengan begitu bukan aku lagi yang merasa gugup. Aduh, kamu ini menyebalkan.